Ngambil singkong guys, kita ngambil singkong di belakang rumah. Yuk ambil singkong. Bab 2046 sampai dengan bab 2050. Pasangan tua itu hendak berlutut dan bersujud kepada Li Fugui untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Setelah Li Fugui memperhatikan tindakan kedua pria itu, dia memimpin dan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak perlu berterima kasih lagi padaku. Duduklah dulu, aku akan menanyakan beberapa hal padamu. Setelah aku selesai bertanya, kamu bisa bersiap. Ketika semua orang di kota kumpulkan semua orang dan pergi bersama." Pasangan tua itu mengangguk. Dia duduk di hadapan Li Fugui dengan ekspresi bersyukur di wajahnya. Ekspresi Li Fugui menjadi serius. Dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan suasana hatinya, dan kemudian bertanya kepada Liu Dou. Dengan serius, "Orang tua, izinkan saya bertanya. Apakah ada orang di kota ini yang pernah ke istana Beidou?" Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, "Tidak lagi. Tidak ada seorang pun yang pernah ke istana Beidou yang kembali. Namun, ada rumor di kota bahwa jika istana Beidou selesai dibangun, itu akan terjadi disebut istana kuno terbesar di Tiongkok. Kompleks bangunan, sayang sekali kita tidak tahu di mana istana Beidou dibangun." Hua Duo bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah itu berarti tidak ada orang yang bepergian ke sini? Liu Dou menghela nafas. Tidak. Sejak perintah relokasi dikeluarkan 60 tahun yang lalu, masyarakat biasa belum bisa memasuki kota Beidou tanpa persetujuan departemen terkait, apalagi pergi ke lebih jauh ke utara. Selain itu, tempat ini tidak cocok aktivitas manusia. Siapa yang akan datang ke sini lagi? Li Fugui awalnya berencana untuk mencari tahu lebih banyak informasi tentang istana Beidou dari lelaki tua itu. Namun kini, idenya kembali tertahan, terjadi keheningan beberapa saat. Li Fugui melambaikan tangannya kepada orang tua itu dan berkata, "Oke, jika itu masalahnya, silakan bersihkan." Liu Dou segera berkata, "Tidak ada yang perlu dibersihkan. Segala sesuatu yang perlu dibersihkan sudah dikemas sekarang. Tunggu saja semuanya. Ayo pergi bersama." Nenek Ying bertanya lagi pada Li Fugui, "Ngomong-ngomong, aku sudah tua dan banyak bicara, jadi jangan ganggu aku." Senyuman di wajahnya, "Apakah Anda ingin menanyakan hal lain?" Nyonya Ying mengangguk dan berbisik, "Saat Anda membawa kami keluar, tolong jangan gunakan pesawat. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, seseorang mencoba menerbangkannya pesawat keluar, tapi pesawat langsung terbang. Jatuh." Yu Zhen berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, masa lalu adalah masa lalu, dan masa kini adalah sekarang terbang dengan helikopter." Li Fugui ingin melepaskan Liu Dou dan Yimpo merasa lega. Pria di sampingnya tersenyum dan menjelaskan, "Lagi pula, kami tidak akan mengirim Anda keluar dengan pesawat kali ini. Anda akan mengetahui detailnya saat itu. Juga, karena kami berencana mengirim Anda keluar, kami pasti akan mengangkutnya kamu selamat." Sampai di tujuan, dengan kata-kata Li Fugui, Liu Dou dan Yimpo akhirnya merasa lebih nyaman. Keduanya melihat Li Fugui, Hua Duo dan Yu Zhen berencana mengobrol. Mereka berjalan ke samping dengan sadar, tunggu sampai mereka berdua pergi. Hua Duo bertanya dengan serius, "Fugui, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Mari kita bertindak sesuai rencana awal dulu. Anda dapat dengan aman mengirim orang-orang di kota keluar pada malam hari. Jika semuanya berjalan dengan baik, Anda harus melakukannya bisa kembali sebelum jam 2 pagi. Saat kamu kembali,
kita akan bersenang-senang dengan Fei Ying. Orang-orang di kota relatif tidak mengenal istana Beidou. Saya pikir Fei Ying seharusnya sangat menyadari situasi di istana Beidou. Hua Duo tidak berkata apa-apa lagi. Tapi Yu Zhen bertanya dengan rasa ingin tahu saat ini. Fugui, kenapa aku sedikit bingung? Bukankah kita menyelamatkan orang-orang di kota dan berencana pergi ke sekte Beidou besok pagi? Sekarang apa yang kita rencanakan, lakukan ada yang lain. Sesuatu, Li Fugui tidak menyembunyikan apapun. Mereka adalah satu tim sekarang. Hal terpenting dalam kerja tim adalah memperlakukan satu sama lain dengan tulus. Apalagi, kali ini tidak praktis mengandalkan dia dan Hua Duo untuk menyelamatkan puluhan ribu orang di istana Beidou. Ketika saatnya tiba, mereka pasti membutuhkan Yu Zhen dan yang lainnya untuk membantu mereka. Karena itu, saat menghadapi pertanyaan Yu Zhen, Li Fugui menceritakan semua yang dia diskusikan dengan Hua Duo. Dan memberitahu Yu Zhen tentang situasi yang ingin mereka tanyakan. Yu Zhen selesai mendengarkan, terkejut, matanya membelalak dan dia bertanya dengan tidak percaya, "Ya Tuhan, bagaimana ini? Sekte Beidou bisa melakukan hal seperti itu? Selain itu, pernahkah dikatakan bahwa game ke-6 belum pernah mendengar tentang masalah ini?" Kepala dan berkata, masalah ini tidak jelas sama sekali di game ke-6. Kota Beidou menghilang dari peta 60 tahun yang lalu. Anda dapat membuka peta dan melihat, hingga saat ini, wilayah kota Beidou di peta itu hanyalah gurun. Kecuali Anda benar-benar pernah ke sini, tidak ada yang percaya bahwa ada kota di sini. Anda tahu, ini adalah pertama kalinya mereka berurusan dengan 6 sekte besar, dan mereka menemukan hal-hal yang begitu mengerikan. Jika kita terus melakukan interaksi mendalam dengan 6 sekte besar di masa depan, Tuhan tahu hal luar biasa apa lagi yang menunggu mereka. Li Fugui tidak terlalu terkejut dengan hal semacam ini. Dia dulu tinggal di desa Xiaoxi selama beberapa dekade. Tidak ada yang tahu bahwa desa Xiaoxi sebenarnya kaya akan batu yuan. Lihatlah yang besar dari yang kecil. Dengan luas jutaan kilometer persegi, selalu ada area yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Oke, sekarang bukan waktunya membicarakan masalah ini. Bersiaplah, suruh orang tua dan anak ke kota malam ini, lalu sambut Fei Ying untuk datang. Malam, waktunya segera tiba sekitar pukul 8 malam. Saat senja tiba, orang-orang di kota saling mendukung dan bergerak menuju Hotel Ado. Bulan sabit terbit, tanpa disadari. Lebih dari 1.000 orang telah berkumpul di hotel tersebut. Hal ini membuat hotel yang hanya mampu menampung beberapa ratus orang itu terlihat penuh sesak. Hal yang paling penting adalah, masih ada orang yang datang ke sini secara terus-menerus. Setelah melihat pemandangan ini, Li Fugui segera menemukan Hua Duo dan Yu Zhen. Awalnya, dia berencana menunggu hingga pukul 11 untuk mulai mengirim orang keluar. Tapi sekarang, dia harus bertindak lebih awal. Yu Zhen dan Hua Duo baru saja melihat Li Fugui. Hua Duo adalah orang pertama yang berbicara dan berkata kepada Li Fugui dengan cepat, "Fugui, sebaiknya kamu keluar dan melihat-lihat. Sekarang ada lebih banyak orang. Hotelnya agak kecil. Jika kamu tidak cepat-cepat." Dia tidak menunggu Hua Duo selesai berbicara. Li Fugui menyelanya. Dia berkata terus terang kepada Hua Duo, "Saya datang kepada Anda hanya untuk masalah ini. Dengan cara ini, Anda dan Unicorn akan memimpin ratusan orang nanti. Ibu Pertiwi akan segera datang. Tunggu dia datang sekarang. Aku memintanya untuk membawa Zhen Tianhou dan berangkat bersamamu." Yu Zhen berkata dengan cemas saat ini, mengirim orang-orang ini keluar bukanlah masalah besar.
Tapi kuncinya adalah, apakah mereka bersedia mengikuti unicorn? Unicorn adalah hewan peliharaan spiritual. Li Fugui tersenyum dan berkata, serahkan saja ini padaku. Yu Zhen, carilah Ibu Pertiwi dulu. Aku akan turun dan melakukan pekerjaan mobilisasi sekarang. Yu Zhen mengangguk setelah mendengar ini, lalu berbalik dan pergi dengan sedikit kegelisahan. Li Fugui dengan cepat sampai ke lantai pertama hotel. Melihat pemandangan ramai di depannya, dia melompat pelan dan tiba di koridor di lantai 2. Lalu dia berkata terus terang kepada semua orang di bawah, semuanya, diamlah dulu. Tapi sangat megah, kerumunan yang berisik itu tiba-tiba terdiam. Setelah Li Fugui melihat sekeliling ke semua orang, dia berkata kepada semua orang kata demi kata, saya sudah tahu segalanya tentang pengalaman semua orang. Saya pikir semua orang telah mengambil cairan spiritual yang saya berikan kepada Anda, dan Anda juga tahu apa yang terjadi hari ini. Ada berita tentang berangkat dari sini malam ini. Sekarang, jangan main-main, dengarkan saja pengaturanku dan tunggu dalam antrean. Saat ini, seseorang meninggikan suaranya dan bertanya kepada Li Fugui, adik, sebelum kami berangkat, bisakah Anda memberitahu kami bagaimana kami akan pergi dari sini? Dengan begitu banyak dari kami, saya khawatir akan memakan banyak pesawat, bukan? Tetapi tidak ada bandara di kota kita. Li Fugui menunjukkan senyuman misterius di bibirnya, memandang semua orang, dan bertanya, dengan serius, jangan khawatir tentang moda transportasi yang Anda gunakan. Apakah kamu percaya padaku? Setelah mendarat, semua orang yang hadir mulai bertengkar lagi. Seseorang bertanya, adik, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudmu? Apakah kami percaya padamu atau tidak? Ya, jika kami tidak mempercayaimu, kami pasti tidak akan berada di sini hari ini. Saudaraku, kamu hanya, bagaimana kalau kita naik pesawat atau truk? Benar, jangan khawatir, apapun jenis transportasinya, meskipun itu traktor, selama kita bisa meninggalkan kota Beidou, kita menang. Aku tidak menyalahkanmu. Li Fugui tersenyum, dia berkata, jangan bersuara sekarang. Jika kamu percaya padaku, ketika kamu pergi nanti, kamu hanya perlu menemukan sesuatu untuk menutupi matamu lokasinya, seseorang akan mengatur agar Anda turun dari bus. Setelah mendengar ini, semua orang tidak bisa tidak saling memandang. Adik, angkutan apa ini? Kenapa kamu harus menutup mata saat mengendarainya? Iya adik, kita semua sudah tua. Bisakah? Tepat di depan semua orang saat kamu terus bertanya. Liu Dou tiba-tiba berdiri. Dia berkata terus terang kepada semua orang, adik. Laki-laki itu juga baru saja mengatakan bahwa selama semua orang percaya padanya, dia pasti bisa membawa semua orang keluar dari sini. Repot-repot membiarkan orang melakukannya pada semua orang, di mana kalian minum obat. Terus terang, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kelompok kami akan lega. Kami telah menderita hampir sepanjang hidup kami, dan sekarang kita akhirnya keluar dari lautan penderitaan. Bukankah mungkin? Apakah kamu akan melepaskan kesempatan untuk melarikan diri karena masalah sepele ini? Mendengar ini, kerumunan yang gelisah terdiam. Beberapa orang lanjut usia adalah yang pertama berdiri. Bukankah itu hanya menutup mata? Saya sedang mencari sesuatu sekarang. Ya, mati saja, tidak masalah, bertahun-tahun, dan sekarang, saya tidak ingin hidup lagi. Biarkan saja seperti ini. Li Fugui tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi dalam ketakutan. Tunggu sampai semua orang mengatakan ini. Dia tertawa di depan semua orang dan berkata, jangan khawatir, teman-teman,
Alasan mengapa saya meminta Anda menutup mata terutama karena saya khawatir Anda akan takut ketika melihat kendaraan itu. Berjanji, aku akan mengirimmu keluar kali ini. Jika seseorang benar-benar mati secara tidak sengaja, aku akan menggunakan hidupku sebagai gantinya. Semua orang mendengar ini, mereka semua menunjukkan ungkapan terima kasih kepada Lee Fugui. Berikutnya, proses transportasi cukup lancar. Dari sekitar jam 8 hingga tengah malam, semua orang di kota dievakuasi ke tempat yang aman. Setelah Hua Duo menyerahkan orang-orang ini kepada para pemimpin kota lain untuk dimukimkan kembali, dia mengendarai unicornnya kembali bersama Ibu Pertiwi. Dalam perjalanan, Hua Duo menghubungi nomor telepon Sister Ming. Dia tahu, dengan kekuatan di tangannya, ribuan orang ini dapat ditempatkan dengan baik. Namun puluhan ribu orang yang saat ini membangun Istana Beidou tidak dapat diselesaikan sendirian. Saudari Ming harus maju untuk menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Setelah Sister Ming mendengar Hua Duo berbicara tentang situasi di sini, dia juga sangat terkejut hingga dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Terjadi keheningan untuk waktu yang lama. Saudari Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Duo, apakah kamu yakin tidak bercanda denganku? Ini adalah kota dengan puluhan ribu orang, bagaimana mungkin? Kata Hua Duo dengan isyarat ketidakberdayaan, Saudari Ming, apakah menurut Anda saya akan mengolok-olok Anda tentang hal semacam ini? Saat ini, kami baru saja menempatkan ribuan orang di kota tertutup. Tetapi kami tidak dapat menempatkan puluhan ribu orang ini dengan benar di kota tertutup. Semuanya, jika Anda punya waktu, yang terbaik adalah hari ini, temui para pemimpin malam ini dan lihat apakah Anda dapat memberi perintah ke kota-kota terdekat dan minta mereka memikirkan solusi untuk kelompok orang ini. Setelah Sister Ming menenangkan diri, dia tidak setuju secara langsung. Sebaliknya, dia berkata dengan serius kepada Hua Duo, tunggu aku selama 20 menit. Aku akan meneleponmu dalam 20 menit. Hua Duo tidak melanjutkan bertanya, tunggu sampai Sister Ming menutup telepon. Hua Duo dan Ibu Pertiwi kebetulan kembali ke pintu hotel. Keduanya baru saja mendarat. Lee Fugui kemudian melangkah maju dan bertanya dengan serius, bagaimana? Apakah semua personel sudah ditempatkan? Hua Duo mengangguk, dan saat memasuki pintu, dia berkata dengan serius kepada Lee Fugui, semua yang harus ditempatkan sudah ditempatkan. Selain itu, ketika saya kembali, menelepon Sister Ming. Lee Fugui tidak terkejut dengan ini. Selain itu, mengenai masalah ini, dia juga tahu bahwa dia harus berkomunikasi dengan Sister Ming terlebih dahulu. Apa yang Suster Ming katakan? Lee Fugui bertanya. Hua Duo berkata terus terang, Saudari Ming tidak memberitahuku alasannya. Dia hanya memberitahuku bahwa dia akan meneleponku dalam 20 menit. Lee Fugui berkata sambil tersenyum, Saudari Ming dapat menangani hal semacam ini sendirian, bukan? Hua Duo menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah menurutmu Sister Ming memiliki kekuatan yang besar? Meskipun dia adalah Direktur Biro ke-6, dia tidak bertanggung jawab atas pengelolaannya. Semuanya terkait dengan dunia seni bela diri kuno. Jika kita mengikuti apa yang dikatakan pemilik hotel di Istana Beidou, sebagian besar orang yang berkumpul di sana adalah orang biasa. Ming akan selalu ada di sana. Anda tidak bisa memberikan instruksi langsung ke departemen tertentu dan membiarkan mereka mengambil alih begitu banyak orang, bukan? Lagi pula, kota Beidou telah hilang dari peta selama 60 tahun, yang berarti orang-orang yang tinggal di sini tidak lagi ada dalam sistem. Bagaimanapun, masalah ini cukup rumit. Lee Fugui tersenyum dan berkata,
Mari kita lupakan saja untuk saat ini. Karena Sister Ming bermaksud menangani masalah ini, biarkan Sister Ming yang mengurusnya. Sekarang kita hanya perlu menemukan cara untuk menyelamatkan orang-orang ini. Li Fugui telah menggambar peta topografi dalam jarak 100 mil berdasarkan pemandangan yang mereka lihat ketika mereka bertanya. Membawa beberapa orang ke lantai pertama hotel. Li Fugui dengan cepat membuka petanya, menunjuk ke titik-titik yang ditandai di peta. Dia berkata terus terang kepada orang-orang yang hadir, semua orang sudah mengetahui masalah ini. Duo dan saya telah mengetahui lokasi Istana Beidou sebelumnya. Sebelum menuju ke Sekte Beidou, kami hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Mari kita bertukar pikiran tentang cara menyelamatkan kelompok orang ini. Chang Qiong, Ibu Pertiwi, dan yang lainnya saling berpandangan. Hanya melirik peta, mereka sudah menyadari betapa sulitnya untuk berhasil dalam hal ini. Tuan Tengsi dan Raja Naga Gemuk bahkan lebih terdiam. Bagaimanapun, baik Chang Qiong maupun Ibu Pertiwi tidak dapat mendiskusikan rencana spesifik. Bahkan lebih mustahil lagi bagi mereka berdua untuk memiliki ide bagus. Jenny mendekat ke peta, amati dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Fugui, jika kita memanggil semua vampir dari luar negeri, tidak akan terlalu sulit untuk mengeluarkan orang-orang ini." Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Ini agak tidak realistis. 100.000 anggota klan vampir yang memasuki Tiongkok mungkin menyebabkan bencana. Selain itu, meskipun klan vampir memiliki manajemen yang ketat, hal itu dapat memastikan bahwa klan vampir anggota tidak akan merugikan orang biasa. Tetapi apakah atasan akan mempercayai hal ini?" Li Fugui juga tahu bahwa usulan Jenny tidak dapat diandalkan. Lebih-lebih lagi, bahkan jika mereka benar-benar dapat memanggil 100.000 pasukan klan darah ini, mereka takut harus menunggu 3-5 hari. Saat ini, bagi mereka, waktu adalah hal yang paling langka. Mereka tidak membiarkan mereka menyia-nyiakan satu detik pun. Jenny, jangan pikirkan vampir untuk saat ini, mari kita pikirkan cara lain. Jenny bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu punya ide bagus lainnya? Lagi pula, ada begitu banyak orang, kita tidak bisa membiarkan Zentian keluarkan kedua hewan peliharaan spiritual, Roar dan Unicorn. Bahkan jika mereka benar-benar memiliki kemampuan untuk mengeluarkan semua orang ini, waktu tidak akan mengizinkannya. Li Fugui mengangguk ringan, lihatlah peta di depan Anda. Setelah dia terdiam beberapa saat, sebuah ide muncul di benaknya. Oke, jangan khawatir tentang cara mengeluarkan orang-orang ini untuk saat ini sudah jam 12, dan masih ada 4 jam lagi. Fei Ying akan memimpin murid Sekte Beidou datang ke kota Beidou untuk mengambil manfaatnya. Chang Qiong, bawa murid-murid Sekte Tiangang ke timur kota Beidou. Ibu Bumi, bawa murid-murid Sekte Disa ke selatan kota Beidou. Yu Zhen, bawa murid-murid Yuksuguan ke sebelah barat kota Beidou. Raja Ular dan Naga yang melonjak, kalian berdua, bawa murid-murid Sekte Ular Melonjak dan Sekte Naga Sejati dan jaga kota. Aku akan membawa Jenny dan kelompoknya ke utara. Ingat, dimanapun Fei Ying dan yang lainnya ditemukan, mereka akan aman. Jangan terburu-buru mengambil tindakan. Beritahu saja aku dulu, dan kita bisa bertindak bersama setelah aku tiba. Dimu kemudian menatap peta dan berkata dengan serius, Fugui, dari peta, Fei Ying tiba di tempat pertama ketika dia datang ke kota Beidou, itu seharusnya berada di pihakmu. Saya pikir akan lebih aman jika kita bergabung bersama. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata,
Meskipun tampaknya bergabung bersama, pada pandangan pertama lebih aman. Anda juga tahu bahwa hanya kami yang ada di kota ini sekarang. Setelah murid sekte Beidou yang dipimpin oleh Fei Ying menyadari sesuatu yang tidak normal, mereka mungkin segera kembali ke sekte Beidou dan membawa kami ke kota Beidou tanpa menunggu, agar kita bisa mengambil tindakan. Beritahu Kui Piao beritanya. Pada saat itu, kita tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkan semua orang yang membangun istana Beidou, tapi bahkan nyawa kita pun akan berada dalam bahaya. Bagilah para jenderal dari tenggara ke barat laut. Tempat ini dikepung. Begitu lawan mendekati kota Beidou, kita akan mewaspadainya terlebih dahulu, dan kita bisa menangkap mereka semua sebelum mereka memasuki kota. Pada titik ini, Li Fugui mengarahkan pandangannya ke Huaduo dan berkata dengan serius, "Duo-duo, tunggu saja panggilan Sister Ming." Huaduo tersenyum dan berkata, "Apa gunanya menunggu, Sister Ming?" Huaduo belum selesai berbicara. Belum, tanpa diduga, ponselnya tiba-tiba berdering. Setelah mengeluarkan telepon, benar saja, Sister Ming lah yang menelepon. Melihat ini, Huaduo tersenyum dan berkata, "Lihat, sudah kubilang padamu bahwa Sister Ming sangat cepat." Hanya beberapa menit kemudian, Sister Ming menelepon saya. Saat dia mengatakan itu, Huaduo berkata di depan semua orang. Tetapi, apa yang tidak disangka Huaduo dan Li Fugui adalah setelah saudari Ming menjawab telepon, sebelum Huaduo sempat berbicara, dia berkata terus terang kepada Huaduo dan Li Fugui di ujung lain telepon, "Kamu tidak mau untuk tinggal di kota Beidou untuk sementara waktu. Jika Anda bertindak gegabah, saya akan tiba di kota Beidou dalam waktu 3 jam. Huaduo tertegun pada awalnya, hanya beberapa detik kemudian. Dia bertanya kepada saudari Ming dengan tidak percaya, "Saudari Ming, apakah kamu bercanda? Kamu tidak tinggal di ibu kota. Apa yang kamu lakukan di sini di kota Beidou sekarang?" Menghadapi pertanyaan Huaduo, saudari Ming berkata terus terang, "Jangan khawatir, saya baru saja berdiskusi secara mendetail dengan hal di atas. Hal di atas mengatakan bahwa setelah saya datang, saya akan menanganinya secara pribadi sesuai dengan situasinya. Memperhitungkan kuno di dunia seni bela diri, kita harus mempertimbangkan aspek lain. Selain itu, beritahu Fugui untuk tidak khawatir. Jika langit runtuh, kita akan menanggungnya bersama. Apapun yang dia lakukan adalah hal yang baik negara dan rakyatnya. Lakukan saja dengan percaya diri dan berani." Kata-kata Sister Ming setara dengan memberi Li Fugui sedikit kepastian. Senyuman cerah muncul di bibir Li Fugui. Dia mengambil telepon dengan santai. Kemudian dia tersenyum pada saudari Ming dan bertanya, "Saudari Ming, apakah Anda yakin bisa berada di sini pada jam 12 atau 3 sekarang?" Saudari Ming bertanya balik, "Sudah lama sekali Anda tidak melihat saya, dan sekarang Anda melihatnya mulai meragukan kecepatanku." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Bagaimana aku bisa meragukan kecepatanmu, Sister Ming? Tapi jangan khawatir, karena kamu berencana untuk datang. Aku baru saja mengontrak hotel di sini kamar tidur ganda atau..." Saudari Ming tersipu ketika Li Fugui mengatakan ini. Dia memarahi. Dengan marah, "Nak, apakah kamu ingin dipukuli? Kamu tidak tahu harus berkata apa?" Dia berkata dengan serius kepada Sister Ming. "Baiklah, Sister Ming, saya hanya bercanda. Saya mungkin ada yang harus dilakukan pada jam 4. Sebaiknya Anda datang pada jam 3. Atau sebaiknya Anda datang. Tunggu sampai jam 5 datang. Jangan tiba-tiba muncul saat kita sedang mengambil tindakan dan membuat kita lengah." Saudari Ming bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, Operasi apa?"
Li Fugui berkata terus terang. Bukankah Duo memberitahumu? Kami berencana untuk menyelamatkan beberapa orang dan merekrut beberapa agen internal dari Sekte Beidou di malam hari. Bagaimana Sister Ming mengetahui situasi spesifik di pihak Li Fugui? Melihat Li Fugui tidak jelas, dia berkata dengan marah, "Maukah Anda memberitahu saya dengan jelas? Saya sudah keluar sekarang, dan helikopter akan segera tiba. Sebelum saya datang, ceritakan semuanya tentang kota Beidou." Saat Sister Ming menaiki pesawat, agar berhasil menangani masalah ini, Li Fugui. Dia tidak menyembunyikan apapun, dan memberitahu Sister Ming tentang situasi di kota Beidou. Setelah mengatakan itu, Li Fugui berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan berkata kepada Saudari Ming, "Saudari Ming, kesulitan terbesar saat ini adalah bagaimana mengeluarkan semua orang ini dari balik hidung Sekte Beidou." Saudari Ming terdiam selama beberapa detik, tanya Li Fugui, "Lalu bagaimana menurutmu sekarang?" Li Fugui menjawab dengan serius, "Ide saya sebenarnya sederhana. Menurut informasi yang kami temukan sekarang, kemungkinan besar Fei Ying adalah orang yang bertanggung jawab membangun Beidou Istana. Mari kita kendalikan orang ini terlebih dahulu, lalu cari cara untuk melepaskan orang-orang ini di Istana Beidou terlebih dahulu." Dia tahu itu, beberapa hal hanya bisa diputuskan setelah bertemu dan berdiskusi dengan Li Fugui. "Oke, kalau begitu, tunggu saja." Dia menutup telepon. Hua Duo tidak sabar untuk bertanya, "Fugui, apa yang terjadi? Mengapa Sister Ming datang seperti yang dia katakan?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Bagaimana saya tahu? Dia hanya mengatakan bahwa masalah ini sangat penting sekarang dan biarkan kami menunggunya. Kemarilah dan buat keputusan." Qian Qiong mendengar ini. Dia bersandar di kursi di sebelahnya dan bertanya pada Li Fugui dengan rasa ingin tahu, "Saudaraku, mengapa kamu masih mematuhi perintah game ke-6 di Lembah Baihua?" Li Fugui berkata sambil tersenyum masam, "Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Identitasku bukan hanya penguasa lembah-lembah Baihua, tapi juga Kapten Biro ke-6. Oh, sangat sulit. Ada begitu banyak hal yang terlibat. Kamu bilang, aku adalah pemimpin sekte sepertimu, betapa kerennya setiap hari." Ibu Pertiwi memiliki pandangan berbeda mengenai hal ini. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Fugui, jika kamu benar-benar berpikir begitu, kamu salah besar. Sekte-sekte di dunia seni bela diri kuno ini mungkin tampak memiliki kejayaan yang tak ada habisnya. Tetapi kenyataannya, mereka yang sangat menyukai kehidupan sekte, sebenarnya tidak banyak orang. Anda mungkin sudah merasakannya sekarang, Sekte Disa dan Sekte Tiangang kami memang sangat kuat. Suatu ketika, bahkan 4 keluarga besar di ibu kota dimanipulasi oleh kami. Faktanya, kita hanya bisa menikmati kejayaan di depan orang-orang biasa. Jika itu di depan 6 sekte besar, bukankah kita akan hidup dalam kehidupan yang tercela? Tetapi sebaliknya, Lembah Baihua telah berada di bawah kekuasaan manajemen Anda untuk jangka waktu yang singkat. Meskipun Anda tidak benar-benar sejajar dengan 6 sekte besar, dunia seni bela diri kuno penuh dengan legenda tentang Anda. Anda berani mengatakan bahwa semua ini karena hanya untukmu, dan tidak ada biro ke-6 di belakangnya. Ada yang bisa saya bantu? Makna Ibu Pertiwi sangat sederhana. Singkatnya, dalam satu kalimat, Anda bisa menikmati keteduhan dengan punggung bersandar pada pohon besar. Li Fugui secara alami mengetahui hal ini, mulailah berlatih dengan diri Anda sendiri. Sampai sekarang, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa sepertiga bagian pertama bergantung pada kanon.
2/3 berikutnya hampir semuanya datang selangkah demi selangkah melalui game ke-6. Tetapi, di hadapan Ibu Pertiwi, Chang Qiong dan lainnya, Li Fugui juga memahami bahwa dia tidak bisa terlalu setia pada game ke-6. Bagaimanapun, bentuk sekte tersebut masih belum stabil. Begitu Chang Qiong dan Ibu Pertiwi mengetahui bahwa mereka tidak bermain untuk Li Fugui, tetapi untuk game ke-6, mentalitas mereka akan berubah. Lebih penting, 6 sekte besar baru saja memulai perang dengan mereka. Saat ini, 6 sekte besar hanya berurusan dengannya, Li Fugui. Jika game ke-6 terlibat terlalu dalam, 6 sekte besar dapat menemukan alasan yang lebih memadai untuk memulai perang dengan game ke-6. Jika semuanya benar-benar berkembang hingga saat ini, maka dia, Li Fugui, niscaya akan menjadi orang berdosa di dunia. Sayangku, kamu tidak tahu. Di permukaan, aku memang mendapat dukungan dari Biro ke-6. Tetapi kamu juga tahu kekuatan orang-orang di Biro ke-6 ini. Jika kamu menarik mereka keluar secara individu, mereka mungkin tidak bisa mengalahkan tetua Biro ke-6. Anda adalah utusan bintang dari sekte di saat atau sekte Tiangang. Terus terang, saya hanya pekerja keras di ronde ke-6. Oke. Jangan bicarakan ini sekarang, saya akan memberikannya kepada Anda ketika saatnya tiba. Perkenalkan saya, jika ada di antara Anda yang bersedia mengikuti putaran ke-6, Anda dapat memberitahunya. Ibu Pertiwi tersenyum dan berkata dengan cepat, ini adalah hubungan yang baik. Jika Anda bergabung dengan putaran ke-6, maka sekte desa kami akan membutuhkan link di masa depan. Tidak bisakah Anda memberi kami diskon yang lebih baik untuk obatnya? Li Fugui berkata sambil tersenyum tak berdaya. Lihat milikmu penampilan tidak berharga. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa setiap orang adalah milik kita sendiri? Jika kamu menginginkan obat mujarab, katakan saja padaku kapan saja. Selain itu, Biro ke-6 sekarang harus membayar untuk ramuan yang kita produksi. Anggota Biro ke-6, saya bukan Bodhisattva Guanyin. Huaduo sebenarnya paling tahu orang seperti apa Li Fugui itu. Dia memandang pria kecil tampan di depannya dengan ekspresi cinta di wajahnya. Saya bergumam pada diri sendiri, sialan, kamu jauh lebih bijaksana daripada Bodhisattva Avalokitesvara. Semua orang membuat lelucon bersama. Kemudian sesuai instruksi Li Fugui, Chang Qiong, Ibu Pertiwi dan Yu Zhen masing-masing pergi ke tenggara dan barat laut. Li Fugui untuk sementara mengatur agar Guru Tengxi pergi ke gerbang utara untuk mempersiapkan kedatangan Saudari Ming. Dia membawa Jenny dan Huaduo bersamanya dan menunggu di hotel untuk sementara waktu. Jam 3 pagi, ditemani helikopter, Li Fugui melihat ini. Segera biarkan bunganya keluar untuk menyambut mereka. Segera, saat helikopter berangkat, Sister Ming muncul di depan Li Fugui, Jenny dan yang lainnya dengan seorang pria berbalut jubah hitam. Baru saja masuk ke pintu, Saudari Ming pertama-tama melihat sekeliling ruangan. Setelah melihat Jenny, Raja Naga Gemuk, Master Tengxi dan yang lainnya, dia dengan cepat bertanya, Fugui, bukankah Duo-Duo mengatakan bahwa setidaknya ada lusinan dari kalian? Mengapa sekarang hanya ada sedikit? Selesai berbicara, tiba-tiba angin sejuk bertiup di luar pintu. Mengikuti hembusan angin, langit tiba-tiba muncul di samping Sister Ming. Begitu dia berdiri teguh, Chang Qiong berkata kepada Li Fugui, saudaraku, saya baru saja melihat sebuah helikopter datang. Saya pasti Saudari Ming yang Anda bicarakan, bukan? Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya, ini Wakil Direktur Ming, Saudari Ming dari Biro ke-6. Setelah berbicara,
Li Fugui menjelaskan kepada saudari Ming, "Saya khawatir Fei Ying akan memimpin orang-orang tiba di kota Beidou lebih awal. Jadi saya meminta Chang Qiong, Dimu dan Yu Zhen untuk memimpin orang-orang mereka ke 3 gerbang di tenggara dan barat untuk menunggu." Setelah penjelasan singkat, Li Fugui bertanya kepada Chang Qiong, "Ngomong-ngomong, apakah tidak ada yang terjadi?" Di gerbang timur sana, Chang Qiong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya sudah memberitahu bawahan saya bahwa jika ada situasi, kami akan melakukannya bisa dihubungi secepatnya." Ucapnya, Ibu Pertiwi dan Yu Zhen juga muncul satu demi satu. Setelah personel utama tiba di hotel, Li Fugui pertama kali memberikan perkenalan singkat. Bagaimanapun, Sister Ming hampir tidak mengenal orang-orang ini. Ketika Li Fugui memperkenalkan identitas orang-orang ini dengan nada meremehkan, baru pada saat itulah Sister Ming benar-benar merasakan betapa kuatnya Li Fugui sekarang. Jangan bicara tentang orang lain, hanya Jenny, Chang Qiong, Ibu Pertiwi dan Yu Zhen. Keempatnya, menarik seseorang keluar sembarangan, apalagi menjadi bawahan Li Fugui, bahkan menjadi teman saja sudah cukup membuat orang bermegah seumur hidup. Tapi sekarang, beberapa orang hebat berkumpul, dan mereka semua memandang Li Fugui. Terkejut, saudari Ming tersenyum kepada semua orang dan berkata, "Pemimpin sekte dan Nona Jenny, maaf telah merepotkan Anda tentang masalah ini. Jangan khawatir. Selama konflik antara 6 sekte besar terselesaikan, putaran ke-6 kita pasti akan selesai." "Bagus. Terima kasih." Ibu Pertiwi berkata sambil tersenyum. "Wakil Direktur Ming terlalu sopan. Meskipun kami adalah murid sekte, kami semua tinggal di tanah Tiongkok. Sekarang 6 sekte besar memiliki niat jahat, dan kami datang untuk membantu Guru Li. Memang seharusnya demikian." Saudari Ming memuji, "Kamu layak menjadi pemimpin sekte Disa." Dia berpikiran luas di usia yang begitu muda. Sungguh mengagumkan. Li Fugui tidak bisa menahan diri dan tertawa. Melihat ini, saudari Ming bertanya balik, "Fugui, mengapa kamu tertawa?" Li Fugui berkata terus terang, "Saudari Ming, kamu baru saja mengatakan dia masih muda. Haha. Tahukah kamu berapa umurnya tahun ini?" Mata dan Ibu Pertiwi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Dari penampilan, kamu benar-benar tidak tahu berapa umurmu." Ibu Pertiwi tidak menyembunyikan usia sebenarnya, dan berkata kepada Sister Ming dengan sedikit malu, "Wakil Direktur Ming, kamu mungkin pernah mendengarnya, namun, sekte Disa kami mempraktikkan teknik keabadian. Meskipun teknik magis ini tidak dapat menghasilkan keabadian, ini dapat menyebabkan keabadian. Saya mulai membuat terobosan ketika saya berusia 18 tahun. Oleh karena itu, tubuh saya telah menjadi abadi. Saya akan selalu berada dalam kondisi yang sama seperti ketika saya berusia 18 tahun. Sebenarnya, saya hampir berusia 100 tahun ini. Meskipun Sister Ming telah mendengar tentang legenda keabadian sekte Disa, tapi dia belum pernah berurusan dengan anggota sekte Disa dalam jarak sedekat itu. Dewasa ini, setelah mendengar apa yang dikatakan Ibu Pertiwi, saudari Ming hampir meledak. Dia menatap Ibu Pertiwi dengan tidak percaya. "Saya berpikir, jika saya mempelajari keterampilan ajaib seperti itu, bukankah saya akan bisa awet muda selamanya?" Tentu, walaupun usiaku sudah tidak muda lagi. Tapi meski dia belum terlalu tua sekarang, jika dia bisa menjaga penampilannya selamanya, jika dia dan Li Fugui benar-benar berkumpul di masa depan, dan Li Fugui bertambah tua, dia bisa tetap awet muda selamanya. Pikirkan ini. Saudari Ming tiba-tiba lupa tujuan kedatangannya ke sini hari ini. Dia bertanya kepada Ibu Pertiwi dengan penuh minat,
Tuan Ibu Pertiwi, bolehkah saya bertanya, apakah penampilan Anda akan tetap tidak berubah setelah mempraktikkan keterampilan keabadian ini? Akankah kebugaran fisik Anda, dan aspek lainnya, membuat Anda menua? Fugui telah memahami pikiran Sister Ming melalui keterampilan menyanyi. Saya berharap tidak ada kontak untuk waktu yang lama. Hubungan antara diriku dan Sister Ming akan memudar. Tanpa diduga, Saudari Ming benar-benar tergila-gila padaku. Hingga saat ini, saya belum lupa mengikat ikatan dengan diri saya sendiri. Berbahagialah dan berbahagialah. Namun Li Fugui juga tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya memikirkan bagaimana cara berhubungan S3 kilodetik dengan Sister Ming. Oleh karena itu, tanpa menunggu jawaban Ibu Pertiwi, Li Fugui berkata dengan santai, "Saudari Ming, menurutku kita tidak perlu mengkhawatirkan Bulao Gong untuk saat ini, sekarang sudah hampir jam 4. Sebelum Fei Ying tiba, kita harus mendiskusikan solusi yang spesifik. Pertama." Saudari Ming merasa sedikit tidak senang ketika mendengar ini. Dia melirik ke arah Li Fugui, dan kemudian melihat ke Ibu Pertiwi lagi. Dengan ekspresi harapan di matanya, "Ibu Pertiwi, tolong beritahu saya dulu." Ibu Pertiwi secara alami tahu perubahan apa yang dimaksud Sister Ming. Ada sedikit rasa malu di wajahnya. Kemudian dia berbisik kepada Sister Ming, "Kecuali kenyataan bahwa mentalitas saya mungkin lebih dewasa. Segala sesuatunya sama seperti ketika saya berusia 18 tahun. Yang diinginkan Sister Ming adalah kata-kata Ibu Pertiwi. Dia menjadi sangat bersemangat, mengulurkan tangannya, dan bahkan mengambil inisiatif untuk meraih tangan Ibu Pertiwi dan berkata, "Tuan Ibu Pertiwi, jika tidak, aku akan memanggilmu saudara perempuan mulai sekarang. Meskipun pada usiamu saat ini, itu tidak pantas untuk aku memanggilmu saudara perempuan." Ibu Pertiwi langsung menyetujui hal ini. Dia tahu itu. Meski dari segi kekuatan di game ke-6 mungkin belum sebaik 6 sekte besar. Namun status game ke-6 di dunia seni bela diri kuno sungguh luar biasa. Sekarang dia mengikuti Li Fugui. Dia pasti akan menjadi musuh dengan lebih banyak sekte di dunia seni bela diri kuno di masa depan. Sampai saat itu, jika Li Fugui menemui sesuatu dan tidak dapat membantunya menyelesaikan masalah, dia dapat langsung mencari Biro ke-6 untuk menengahi. Baik itu dunia seni bela diri kuno atau dunia sekuler. Konsep banyak teman dan banyak jalur adalah sama. Baiklah, mulai sekarang, aku akan memanggilmu Xing Mei. Ibu Pertiwi tersenyum. Pada saat ini, Li Fugui tidak bisa menahan keningnya dan berkata, "Bisakah kalian berhenti berusaha mendapatkan kerabat di sini? Sudah lama sekali, dan hal-hal yang perlu dilakukan belum selesai. Mengapa masih ada kamu membicarakan hal-hal yang tidak relevan ini?" Saudari Ming memutar matanya lebar-lebar pada Li Fugui. Kemudian dia berkata kata demi kata, "Mari kita bicarakan. Apa yang akan kamu katakan sekarang?" Li Fugui dengan cepat memasuki topik tanpa berpikir terlalu banyak, dan berkata dengan serius kepada Sister Ming, "Sister Ming, apakah kamu punya instruksi lain sekarang? Jika ada, kami akan bertindak sesuai dengan instruksi Anda. Jika tidak, kami akan bertindak sesuai dengan rencana saya sebelumnya dan mengambil tindakan untuk saat ini." Sister Ming berpikir sejenak. Dia bertanya langsung pada Li Fugui, "Setelah menangkap Fei Ying, apa rencanamu dengannya?" Li Fugui menjawab dengan serius, "Saya tidak tahu bagaimana menghadapinya saat ini. Saya pikir kita hanya bisa lihatlah setelah kita menangkapnya dan berdasarkan informasi yang dia ketahui. Itu tergantung situasinya." Saudari Ming bertanya lagi, "Bisakah kita menunggu sebentar sebelum menyelamatkan orang-orang ini?" Li Fugui menggelengkan kepalanya. Dia bersumpah,
Tidak, saya tidak bisa begitu saja melihat begitu banyak orang menderita di Istana Beidou. Lagi pula, orang-orang biasa jatuh ke tangan sekte. Menurut Anda berapa lama mereka bisa bertahan? Jamin yang lainnya, saat ini ada puluhan ribu orang biasa di Istana Beidou, dan yang pasti setidaknya 30 atau 50 orang akan mati setiap hari. Artinya, jika saya terlambat 1 hari, 30 atau 50 orang akan kehilangan nyawa mereka. Masalah di desa Xiaoxi memang mendesak. Tapi saya tidak bisa begitu saja menyelamatkan orang-orang di desa Xiaoxi dan mengabaikan orang-orang di desa Xiaoxi. Tempat lain, setelah mendengarkan kata-kata Li Fugui yang nyaring dan kuat, wajah Sister Ming dipenuhi dengan senyuman bahagia. Bersambung.